Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Bustrio, NIM 180304051 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari pemrograman dasar PHP. Apa sih itu dasar bahasa pemrograman PHP? PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman server dan menjadi sebuah bahasa yang paling efektif untuk membuat halaman website dinamis dan interaktif dan dapat digunakan bersamaan dengan HTML. Dulu sejarahnya yaitu PHP diciptakan oleh Rasmus Lerkdorf pertama kali pada tahun 1994. Pada awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Compact Tools. Kemudian diganti menjadi FI atau Forms Interpreter. Dan sejak di versi 3.0 nama bahasanya diubah kembali menjadi Hypertext Preprocessor dengan singkatannya PHP. Terus apa sih itu file PHP? File PHP itu merupakan sebuah dokumen yang dapat berisi teks HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP yang disimpan dalam sebuah file dengan ekstensi .php. File PHP hanya dapat dieksekusi atau dijalankan oleh web server, sehingga untuk dapat mengeksekusinya itu harus terlebih dahulu disimpan ke dalam sistem server dan menjalankannya melalui web browser. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh PHP itu cukup banyak ya. PHP itu dapat menghasilkan halaman web dinamis, kemudian dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup suatu file yang terdapat pada komputer server. PHP juga dapat mengumpulkan berbagai data, mengirim dan menerima cookies, dapat untuk menambah, menghapus, memodifikasi data pada database, dapat digunakan untuk mengontrol user access, dan yang terakhir itu dapat melakukan enkripsi data. Dengan PHP tidak ada batasan untuk menampilkan keluaran dalam bentuk HTML, termasuk untuk menampilkan keluaran berupa gambar, file PDF, ataupun animasi flash. Selain itu juga dapat menghasilkan keluaran dalam bentuk HTML dan XML. Untuk pembelajaran, sebelum belajar PHP ini, kita sebelumnya harus menginstal instalasi HTTP server dan PHP. Kita bisa menggunakan aplikasi XAMPP. Bisa kalian download di website resminya, yaitu www.apache.org download/download.html. www.apache.frank www.apache. Nah, di sini ada beberapa versi untuk Windows, Linux maupun untuk macOS.
Untuk karena di sini saya menggunakan sistem Windows 10, jadi saya download untuk SAMPP untuk Windows, dan direkomendasikan untuk download yang versi terbaru. Karena saya sudah download dan sudah install, bisa langsung aja kita membuka aplikasi SAM-nya. Nah, di sini kita menggunakan modul dari Apache dan MySQL. Nah, di sini saya menggunakan SAMPP Control Panel yang versi 3.2.4. Bisa langsung klik start saja. Untuk port defaultnya, port bawaan dari Apache itu 8080. Jadi untuk kalian yang ingin mengganti portnya bisa melalui bagian config. Karena di sini udah 8080, bisa langsung aja kita mencoba membuat untuk secara sederhananya itu project aplikasi web dibuat dengan membuat sebuah directory project di dalam localdisk dan masuk di bagian SAMPP dan di htdocs. Nah, di sini untuk membuat sintaksnya, di sini saya menggunakan aplikasi Sublime. Untuk contoh, kita buat terlebih dahulu halaman web dari rangka HTML. Sebelumnya kita terlebih dahulu di bagian localdisk C, kemudian di folder SAM, SAMPP, folder htdocs. Nah, dan di sini kita buat folder lagi, namanya bebas. Di sini saya menggunakan nama my project. Kemudian kita namai filenya tadi, misalnya show.php, dan untuk save as type-nya itu alter saja. Kemudian kita klik save. Kita tulis sintaksnya dulu. Nah, file PHP-nya ini bisa terbaca di HTML di bagian body. Untuk membuatnya, kode-kode PHP ini digenerate oleh server HTTP, sehingga dokumen yang berisi kode-kode PHP itu harus disimpan dalam ekstensi PHP itu tadi. Kemudian server akan mengenalinya itu melalui tanda kurung buka, kemudian tanda tanya PHP, dan kurung tanda tanya kurung tutup untuk mengirim hasilnya pada web browser client dalam bentuk teks. Nah, untuk memunculkan suatu teksnya itu kita menggunakan variabel echo. Kemudian dan logo.
jangan lupa titik komanya. Nah, untuk membukanya itu kita simpan terlebih dahulu. Membuka file PHP ini kita harus melalui aplikasi web browser. Di sini saya menggunakan web browser dari Microsoft Edge. Untuk membukanya kita menulis URL-nya terlebih dahulu, yaitu localhost. Kemudian samakan portnya itu dengan port di SMTP, itu 8080. Kemudian slash folder yang telah kita buat tadi, itu my project. Kemudian slash file yang tadi kita buat yang di sublime show.php. Kemudian klik enter. Nah, ini adalah hasil keluaran dari file PHP tadi. Nah, di PHP ini penulisan kata kunci seperti if, else, while, echo, dan lain sebagainya, passes function dan user definite function tidak can sensitive. Jadi walaupun kita menulis dengan huruf besar maupun huruf kecil bisa tetap terbaca, misalnya seperti ini. Jadi browser akan tetap terbaca. Beda lagi kalau dengan variabel PHP yang menggunakan dolar atau variabel atau tempat penyimpanan informasi untuk mendeklarasikan sebuah variabel di PHP dengan tanda dolar dan diikuti dengan nama variabelnya. Itu bersifat sensitif. Misalnya dolar red. Untuk menampilkannya echo my card, dan kita menggunakan titik, kemudian variabel color tadi. Kita save, kemudian kembali ke web browser. Salah itu .com. My cat is red. Kalau di sini kita menulis itu kalau ini misal menggunakan huruf besar semua, pastinya akan tidak muncul, akan ada notice independent variable karena variabel yang kita gunakan tadi menggunakan huruf kecil semua. Jadi ini error. Oh ya, untuk komentar di dalam PHP kita dapat menggunakan slash 2 kali, gunakan slash 2 kali untuk satu baris. Misalnya ini not as sensitive.
Dan untuk komen satu kalimat misalnya seperti ini, kita dapat menggunakan /1, kemudian bintang, kemudian tutup lagi menggunakan bintang slash. Kemudian kita save. Nanti apabila kita membuka di web browser, kita akan tampil. Mungkin cukup sekian penjelasan saya kali ini. Sini saya juga masih belajar dan belum terlalu pintar dalam bahasa pemrograman. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.